Kali ini kita bakal bongkar gimana alur dari GTA 6 dan juga detail kecil yang mungkin mayoritas dari kalian gak terlalu perhatiin, tapi cukup seru buat dibahas. Nah, trailer kedua ini juga bikin gua cukup tercengang karena grafiknya itu bener-bener mateng dan siap buat dimainin dibandingkan dengan trailer pertamanya yang belum dipoles banget, kayak masih prototype. Dan malah gue punya pikiran kayaknya gak ada beda jauhnya sama RDR 2. Taunya bener, trailer pertama itu emang belum mateng, tapi Rockstar kebelet buat ngerilis trailer. Jelas juga 500 hari udah berlalu, pasti grafiknya dipoles lagi. GTA 6 karakter utamanya ada dua. Yang satu Jason Duval, yang kayaknya orang asli Leonida. Karena nama Duval itu adalah nama jalan di dunia nyata yang ada di Florida Keys. Jason ini hidupnya pengennya gampang, apa adanya. Tapi dunia justru ngebawa dia ke hal-hal yang gak santai. Kita di awal game sepertinya bakal lebih mainkan Jason lebih lama dibandingkan Lucia yang masih di penjara. Yang mana kita punya sebuah rumah di pinggir pantai yang disewakan gratis oleh Pak Brian. Dengan syarat kita harus ngerjain tugas dari dia sebagai debt collector yang nagih bayaran ke orang-orang yang nyewa propertinya Pak Brian. Dan juga Brian ini pengedar narkoba dari zaman emasnya dia yang mungkin aja tahun 80-an di Keys. Jadi Keys itu udah lahan kekuasaan kartelnya. Dia punya istri namanya Lori dan bawahannya cukup banyak karena kartel dia ini cukup besar di daerah Keys. Jason juga adalah mantan marinir tentara Amerika, makanya dia punya badan yang jadi dan disukain cewek-cewek juga. Dan gak heran, Brian rekrut dia sebagai algojonya kartel Brian. Gak lupa juga Jason jadi tukang bantu di daerahnya, yang bikin dia dikenal dan disenengin banyak tetangganya. Karakter utama lainnya yaitu Lucia Caminos. Dia ini jago berantem, yang mana dia diajarin berantem sama ayahnya, sedari dia kecil baru bisa jalan. Dia ini cewek tangguh ya, yang ambisius buat ngewujudin mimpi ibunya waktu di Liberty City, kotanya GTA 3 dan 4. Tapi karena dia berjuang demi family-nya dengan jadi petarung jalanan, akhirnya dia jeblos lagi ke penjara. Tapi Lucia ini selalu belajar dari kesalahannya dan selalu memperbaiki langkah ke depannya. Jadi dari sini kesimpulannya Jason dan Lucia itu pasangan yang sama-sama hidupnya kepaksa ngelakuin hal kotor dan terpaksa juga hidup sama-sama selain karena sama-sama cinta. Di sindikatnya Brian, Jason punya teman namanya Carl Hampton. Tempat ternyamannya Carl itu di rumah. Dia ini bisa ngintip percakapan penjaga pantai, biar transaksi narkoba lewat jalur laut itu aman. Makanya Brian ngerekrut dia. Dia ini orangnya geek, suka alien, game, ibaratnya dia ini Lester-nya GTA 6 lah, the guy in the chair. Dan di sindikatnya Brian juga ada satu orang yang mirip Fezrak, yang mungkin aja dia jadi rekan kita di sindikatnya Brian. Nah, Lucia itu bebas bersyarat, dia harus ikut hukuman masyarakat dengan ngebersihin lingkungan sekitar. Sedangkan Jason kerja serabutan. Nah, mungkin waktu mengedarkan ke area kota Vice, mereka bakal berkenalan sama Drake One dan Bobby Ike. Nah, si Bobby Ike ini legenda setempat di Vice City. Dia punya real estate, strip club, sampai recording studio bernama Only Raw Records. Kurang PDD apa coba? Oh ya, kurang baby oil. Kayaknya dia punya kartel dan gengnya sendiri dengan quote, uang klub biayain studio, uang narkoba biayain semuanya. El Padrón La Puta. Bobby punya talent utama namanya Drake One. Dia ini semacam penipu, tapi latarnya gangster. Dia pernah jualan di jalan hanya untuk bikin musik. Drake One ini sering nyariin artis cewek buat manggung di klubnya si Bobby. Tapi semenjak ada kontrak sama Real Dimes, dia jadi jarang dan lebih fokus buat bersinar di Vice City. Dan Drake One kemungkinan sih jadi orang yang ngenalin kita ke Bobby Ike, kalau kita mengingat ke leak yang beredar. Real Dimes ini mirip banget sama Seza, yang mana Real Dimes ini punya nama asli Roxy dan bestinya Belux. Mereka bestian dari sekolah menengah, dan lihai ini daripada main mereka lebih pilih shaking down alias twerking atau versi ringannya itu nonggeng sama dealer narkoba lokal dan dapat duit tuh. Dan dapat duit juga lewat lagu rap pedes dan gencar di media sosialnya, yang mana mereka nyanyi di atas mobil sambil twerking yang ada di trailer 1 dan 2. Dan benar, grafiknya ningkat, mereka juga pakaiannya serta stylenya berubah-ubah. Karir mereka sempat naik setelah bikin single sama rapper lokal yang namanya DWNPLY. Tapi 5 tahun kemudian mereka kena masalah dan ngontrak ke Only Raw Records, berharap bisa naik lagi. Dari sini cerita udah mulai ke ranah gangster. Nah, dari sini mungkin Lucia sama Jason naik dan pindah ke kontrakan yang ini.
yang mungkin bakal ada di pinggiran Vice City. Yang artinya rumah kita bakal pindah-pindah nih dari miskin, menengah, ke atas. Mungkin sampai bisa beli mansion kali ya, kayak Tommy Vercetti. Nah, mungkin setelah di kancah gangster naik, mereka mungkin bakal kerja sama lagi sama yang namanya Raul Batista. Spanyol banget nih. Gua harap sih ada misi dari Raul yang sedikit mirip La Casa de Papel, yang mana ngerampok bank besar, apalagi menurut leak ada museum dan segala hal macam. Karena film-film gede kayak Fast and Furious yang ngebawa berangkas pakai mobil ada referensinya di trailer ini dan di game ini. Raul mungkin Dutch van der Linde-nya GTA 6 nih, yang mana mukanya juga mirip. I have a plan, I still have a plan. Jadi berani ambil resiko tinggi asalkan keuntungannya gede, yang bakal bawa kita ke puncak kekayaan nih kalau kita berhasil di tahap kerjasama bareng Raul. Atau malah kejatuhan terbesar kita. Tapi dia ini profesional dan berpengalaman, serta krunya dia harus percaya sama dia. Oke, alur cerita mungkin segitu dulu. Sekarang kita lanjut bahas kota dan detail menarik. Kita mulai dari Vice City, kota utama yang terinspirasi dari Miami. Jauh dari era 80-an, Vice City masih jadi simbol kemewahan Amerika. Pantai cerah, kehidupan malam, kontras budaya dari Ocean Beach yang glamor sampai pasar loak Tishawoka, alias semacam tempat thrifting mirip Tanah Abang lah. Pokoknya semua kelebihan ada di kota ini. Dari screenshot kemungkinan kita bakal bisa masuk ke beberapa hotel, entah cuma party di bawah atau bisa nginep. Kita juga kemungkinan bisa main basket di atas gedung. Bisa dilihat di sini ada Jason sama Cole. Ada juga Lucia yang lagi nonton kecelakaan random. Dari trailer 1, kita tuh selalu dikasih lihat kecelakaan random yang mungkin bisa kita lihat secara random juga di game ini. Ada juga kemacetan yang mungkin di jam kerja kita bisa kena macet dan berakhir naik kendaraan umum. Angkot Bogor nyasar cuy. Ada juga gangster di Vice City yang mungkin kalau dilihat dari kulit mereka yang hitam, mereka adalah geng Haitian. Karena 43,5% imigran di daerah ini dari negara Haiti dan makanya bikin geng Haitian. Yang kelihatan juga di awal trailer kedua ditangkepin dan di trailer pertama muncul sebagian. Di pantai juga kelihatan NPC lebih bervariasi, ada yang pakai metal detector, ngejemur, penjaga, gak lupa detail pasir yang nempel di badan, jauh lebih realistis. Serta ada bola rugby atau American football yang nanti mungkin stadionnya bakal banyak di Vice City. Bentuk tubuh karakter juga variasi, ada yang obesitas, kekar, kurus, dan detail kalau karakter nggak pakai sunblock bisa kebakar atau merah. Ada juga cewek-cewek TikTok yang ditangkap depan Ocean View, tapi malah twerking dan bikin konten. Dan pemandangan malam kota Vice itu bener-bener cakep. Dan di foto ini ada mobil, tapi platnya bukan Leonida, tapi Gloriana, yang jelas referensinya aslinya dari daerah Georgia yang ada di utara Florida. Dan jalan ini menuju utara kota Vice, yang artinya ngarah ke Gloriana. Jadi gue 50% yakin kalau GTA 6 gak cuma ngadaptasi hampir seluruh daerah dari satu negara bagian, yaitu Florida yang jadi Leonida. Yang mana itu aja udah gede pakai banget. Tapi ini ditambahin lagi Georgia yang diubah namanya jadi Gloriana, yang kayaknya sih cuma sebagian aja, yaitu bagian selatannya atau mungkin perbatasannya. Tapi kalau bener-bener dibuat Georgia atau Gloriana ini, sungkem sih gua sama Rockstar. Case aja udah luasnya nggak main-main. Terus Vice City, belum daerah lainnya. Ini sampai Gloriana. Ya tapi semoga aja dunia segede ini nggak dibikin kosong sama Rockstar ya, kayak GTA 5. Dan semoga aja kotanya lebih interaktif dari kota-kota di RDR 2. Karena di RDR 2, satu daerah aja nih, interaksinya jauh lebih gede dari satu kota di GTA 5. Serius, gue nggak bercanda. Bahkan setara mungkin, atau lebih. Leonida Keys. Sekarang kita bahas daerah Keys, yang mana daerah yang cukup miskin. Tapi hidup di sini tuh gampang dan murah lah. Tempatnya Jason nih. Perairan di sini adalah perairan paling indah sekaligus paling berbahaya di Amerika. Grass River. Kita nggak tahu nih di hamparan purba ini ada apa. Buaya mungkin objek wisata yang paling terkenal, tapi ada predator yang jauh lebih mematikan dan penemuan yang lebih aneh di daerah hutan bakau. Prediksi gua nih ya, tapi yang lebih mematikan dari buaya itu mungkin skunk ape, legenda yang ada di Miami. Dan makhluk anehnya apa? Menurut gua werewolf. Senjata juga lebih variatif, ada M14 sampai senjata canggih. Modifnya juga jadi lebih liar nih. Semoga aja ya, karena senjata di RDR 2 emang cukup inovatif, tapi variasinya dikit banget. Karena emang zaman kali ya. Intinya di daerah ini kita bisa berburu buaya, kayak di Grass River yang ada di RDR 2. Dan mungkin kita bisa tangkap buaya kali ya. Entah bisa dijual atau buat apa kayak di RDR 2, tapi yang jelas tindakan itu ilegal, karena kita bakal ditangkap sama polisi.
Dan polisinya kendaraannya juga beda-beda nih. Ada yang mobil sedan, mobil gede, off-road, helikopter, dan sebagainya. Port Gellhorn, tempat motel-motel murah, tempat objek-objek wisata yang pada tutup. Pusat perbelanjaan yang tutup. Dulu tuh ini daerah yang rame, populer, dikenal karena miras, painkiller, memet, dan minuman berenergi di halte truk yang jadi penyokong ekonomi di daerah ini. Daerah skeduluan banget, dan kayaknya bakal banyak copet karena kita diminta waspada di daerah ini sama kantong celana kita, yang mana fitur pencopet juga sebelumnya ada di RDR 2 di daerah Saint-Denis. Daerah ini juga punya semacam klub atau strip club yang di like. Mungkin ini yang paling kumuh tapi juga yang paling liar. Ini player-player hidung belang rajin nih main kesini karena buka tiap malam juga, dan semoga sistem keuangan di game ini kayak RDR 2 lah. Kita nggak bisa sembarang pakai, nggak bisa sembarang beli, harus investasi buat rumah, buat makan, perawatan kendaraan, dan lain-lain. Tapi kalau kita udah ke Vice City sih harusnya udah bisa belanja-belanja ya. Karena kalau kita udah pindah ke Vice City, artinya kita udah mulai kaya. Ambrosia, tempat industri gula Allied Crystal, dan geng motor lokal megang kendali atas semua bisnis yang ada di daerah ini. Kayak contoh kerjaan, pasokan kebutuhan warga, mereka ini ngaruh di semua bidang. Dan Ambrosia ini kayaknya jadi zona merah karena jadi tempat bertarung buat dapat kesehatan dan kekayaan di Leonida. Detail di sini akhirnya kita bisa pakai revolver di GTA selain RDR 2. Ada juga ladang Genji yang bisa dibakar. Kayaknya mungkin kita bakal ada misi buat ngebakar ladang dan ngadepin geng motor ini. Mount Calaga ada di penghujung utara Leonida yang artinya berbatasan sama Gloriana. Di sini tuh ada jalur berburu, mancing, off-road, sama kaum mistikus dan kaum radikal paranoid yang jauh dari mata-mata pemerintah di daerah ini. Artinya daerah ngeri juga nih. Dan gile di sini grafiknya. Kelihatan juga cara interaksi hewan mengalami peningkatan dari RDR 2. Dan ada parameter banjir yang kemungkinan GTA 6 bakal ada fitur banjir. Serta juga kabarnya ada hurricane alias badai. Kita juga bisa naik perahu pisang. Oke, kita bahas detail-detail minor. Intinya GTA 6 ini kayak 40-50%-nya itu fitur-fitur RDR 2 dan sisanya tuh baru atau fitur lama yang kembali. Karena di sini juga kita bisa olahraga, nge-gym, dan pastinya belajar bela diri. Serta Lucia berkali-kali kelihatan pakai AirPods. Gilanya juga ada DualShock 4 dan PS5, tapi bentuknya beda. Bocoran PS6 mungkin? Mungkin aja kita bisa main game dalam game daripada cuma nonton TV kayak di GTA sebelumnya. Kita juga bisa mancing sambil naik boat kayak RDR 2. Terus kita bisa pakai kacamata kayak di GTA 5. Ya, semoga. Nah, karena berkali-kali dari trailer pertama nampilin hotel, gue cukup yakin di game ini kita bisa sewa properti buat party. Nah, pakaian juga bervariasi dari street sampai mewah. Ajib, pokoknya ada Jordan juga. Motor baru-baru, dan di sini plat Lucia lagi-lagi Gloriana. Gaya rambut akhirnya lebih bervariasi lagi. Lucia rambutnya sempat braided yang akhirnya dilepas. Jason bisa gondrong, bisa cepak. Karakter lain kayak Real Dimes dan Salsa juga bisa ganti pakaian, perhiasan, sampai tato. Serta Real Dimes di trailer 2 ini kelihatan lebih tua dibandingkan trailer pertama, dan juga grafiknya lebih dipoles. Lagi, Jason di sini main biliar. Semoga aja kita bisa mainin. Karena game ini didevelop katanya hampir 13 tahun. Ya kali biliar doang nggak bisa. Ada mini golf juga, dan klub lebih bervariasi serta lebih luas, lebih liar dibandingkan GTA 5. So jangan lupa like, comment, dan subscribe, share.